Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib kita sambung daurah kita, dan pada kesempatan ba'dal maghrib ini agar kita tidak bosan dalam menuntut ilmu, maka kita selingi dengan soal jawab. Dipersilahkan bagi ikhwah untuk membacakan soal. Fadhal. Mikrofon. Ini mohon Ustaz ulangi terang masalah Quran dari segi yang kita maklum. Sebenarnya qiraat itu dengan ada 14 ke 10 tu saya cakap semalam 7. Kemudian riwayat Hafs lemah dari bacaan yang dapat. Jadi minta nanti Ustaz jelaskan tentang yang bacaan yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rujukan nas-nas itu yang kita boleh akan menjadi sebagai ulang kaji dalam kita tubuh secara Diulang lagi. Sebab ini semalam agak jadi biar memanjang insyaallah. Ayo dibaca soal. Siapa yang mau baca soal? Abu Muhammad. Kata Aizan. Aizan baca ta'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Di sini ada soalan. Apakah dibolehkan di saat menjadi seorang yang menjadi imam membaca pada solat yang dijaharkan di rakaat pertama dan kedua, iaitu dengan surah yang sama? Soalan seterusnya, jika seorang makmum masbuk dan mendapatkan imam sedang rukuk, apakah dikira ia mendapat rakaat tersebut? Bismillah. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya yang bertanya. Dari tadi kita sholat maghrib, apa yang kalian dapatkan dari sunnah yang baru? Hah? Jawabnya seperti yang kalian jawab. Kita menghidupkan tadi sunnah, bagaimana kita membaca surat yang sama dari 2 rakaat yang jahar. Maka kita membaca di qiraah yang rakaat pertama ad-duha, dan di rakaah yang kedua ad-duha. Itu sunnah yang mungkin kalian baru dapatkan. Alhamdulillah, kita sebagai ahli sunnah, pekerjaan kita adalah menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah sesuai hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan begitu pun di riwayat Imam Muslim dari Jabir. Maka di dalam hadis ini profesi kita sebagai ahli sunnah tidak hanya mengatakan kita sunni salafi,
Tetapi pada hakikatnya seorang sunni, dia berpikir bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah yang ada di hadapannya. Dan bahkan hatinya terasa sedih di saat melihat sunnah-sunnah dimatikan. Maka itu dari pendalilan tadi. Mengamalkan hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Irbad ibn Sariyah, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah dan gigit dengan geraham kalian dari sunnahnya Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Dan juga di hadis Jabir, awas, paling berbahaya bagi kalian adalah bid'ah. Maka ahlu sunnah wal jamaah, kehidupannya, profesinya menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Dan sunnah ini, barakallahu fikum, kembali kepada pertanyaan tadi, telah datang hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang mana bisa kita sebutkan sanadnya. Haddatsana Ahmad bin Shalih akhbarana Ibnu Wahab akhbarani Amr ibnu Abi Hilal an Muad ibni Abdullah al-Juhani anna rajulan min Juhainah akhbarahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra fi subh idza zulzilatil ardu zilzalaha fi raq'atain kiltaihima. Maka di hadis rajulan min Juhainah, dia mendengar dari Nabi. Maka bagaimana kedudukan hadis ini? Rajulan min Juhainah, seseorang dari Bani Juhainah, mendengar dari Nabi. Jelas di sini seorang sahabi karena dikatakan mendengar dari Nabi, namun tidak diketahui namanya misalnya, hanya diketahui dia dari Bani Juhainah. Maka di sini menunjukkan kesahihannya juga. Semua para sahabat udul. Semua para sahabat itu thiqah. Meskipun diketahui namanya, seperti di hadis Fulan ibnu Fulan, ternyata diketahui namanya di riwayat yang lain. Atau tidak sama sekali. Maka para sahabat semuanya udul. Telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Sehingga sanad ini disebutkan dari sahabat yang majhul, unknown. Namun para sahabat semuanya dalam keadaan thiqah. Poin pendalilannya di sini adalah dia mendengar dari Nabi, yaqra fi subh. Nabi menjadi imam di salat fajr. Kemudian membaca ma'ruf salat fajr 2 rakaat dan keduanya jahar. Maka yang pertama membaca idza zulzilatil ardu. Allahu akbar. Ruku, sujud, selesai rakaat yang pertama. Kemudian bangun di rakaat yang kedua Al-Fatihah dan membaca idza zulzilatil ardu. Disebutkan di hadis firaq atain kiltaihima. Maka dalam 2 rakaat dibaca sama dari 1 surah. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan tadi sanadnya telah kami sebutkan. Maka di sanadnya disebutkan Muad ibnu Abdullah telah ditautsik oleh Imam Ibnu Ma'in. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Imam Muhaddis Eran Now, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain dan Jami'us Sahih. Dan disebutkan oleh Syekh kami Muqbil dari fikihnya beliau bahwa dari sunnah juga melaksanakan sholat yang jahar. Seperti tadi kita maghrib dan nanti isya, maka dengan 2 surat yang sama. Dan kemudian disebutkan di dalam hadis ini ada beberapa ucapan dari rawi. Fala adri anasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Ini dari rawi, bukan ucapan Nabi dan bukan ucapan dohirnya dari para sahabat. Maka disebutkan tidak tahu, dohirnya dari sahabat Al-Juhaini di sini, tidak tahu apakah Nabi dalam keadaan lupa atau dalam keadaan sengaja. Maka ditaklik oleh para ulama tentang ucapan ini bahwa hadal fi'il
liyadhara masyru'iyatih wa hamlihi alal amd. Bahwa hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya boleh membaca dalam 2 rakaah dengan surat yang sama. Dan disengaja oleh Nabi sebagai menjadi gambaran bahwa dia adalah dari sunnah. Maka persepsi kita yang telah kita pelajari dari hadis-hadis, seperti misalnya Nabi membaca di salat Fajr di hari Jumat dengan Alif Lam Mim As-Sajdah di rakaah yang pertama dan yang kedua Al-Insan. Maka ini menunjukkan perbedaan. Dan begitupun Nabi membaca di hari Jumat di rakaah yang pertama Sabihisma, di antaranya banyak sunah-sunahnya. Dan yang kedua dengan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Dan banyak di hadis-hadis yang lain. Terutama nasihat Nabi kepada orang-orang yang membaca panjang. Seperti Mu'adz ibnu Jabal, Masya Allah, membaca Al-Baqarah pada riwayat salat Fajr dan di riwayat salat Isya. Baca surat Al-Baqarah. Kemudian Ali Imran. Membuat fitnah. Maka dikatakan oleh Nabi, Fattanun, afattanun anta ya Mu'adz. Membuat fitnah kamu wahai Mu'adz. Para sahabat bekerja di pagi hari atau kalau Isya, maka dia lelah setelah overtime bekerja sepagi dan siang hari. Maka bacalah. Nah, di sini baru sunnah. Begitupun di dalam hadis yang lain. Bacalah dari atin, wazaitun, dan dari walaili atau wasyamsi waduhaha dan seterusnya. Maka dari gambaran contoh-contoh lafaz-lafaz yang kami sebutkan terpersepsikan, teridiomkan, terimajinasikan bahwa rakaah yang pertama dalam jahar dengan rakaah yang kedua itu seakan-akan harus berbeda. Na'am aula. Dari tadi contoh-contoh. Dan itulah yang kita laksanakan. Namun setelah kita mendapatkan hadis ini, sengaja Nabi membaca surat yang sama, idza zulzilatil ardu, maka para ulama mengatakan bahwa asal dari perbuatan Nabi dia adalah untuk disyariatkan, bukan lupa. Maka tadi ada rawi yang mengatakan mungkin Nabi lupa atau mungkin Nabi memang sengaja membuat syariat ini. Maka jawabnya yang benar, Nabi sengaja membaca syariat ini. Dan adapun tadi kita membaca, alhamdulillah mengikuti sunnah ini, surat Ad-Duha yang pertama dari riwayat Al-Kisai, Wadduha. Dan juga yang kedua dari riwayat Wars An-Nafi, Wadduha. Maka perbedaan 2 qiraat ini tidak apa-apa. Karena Nabi dulu di zamannya membaca satu surat itu dengan qiraat yang diturunkan oleh Jibril kepada dia dalam qiraah yang banyak. Maka jangan difahami oleh antum bahwa Nabi dulu membaca surat-surat itu qiraahnya Hafiz an Asim. Seperti imam-imam sekarang 20 tahun, 30 tahun menjadi imam, membaca qiraah Hafiz an Asim. Alhamdulillah kita katakan. Namun jangan difahami dulu Nabi hanya membaca qiraah Hafiz an Asim karena Hafiz an Asim belum lahir. Dia tabi'i. Atau membaca qiraah Wars saja. Wars an-Nafi', yakni Nafi' al-Kabir, tabi'i. Atau membaca qiraah yang tadi kita baca, Ya'qub al-Hadrami. Waladhdallina. Itu juga para tabi'i. Maka Nabi dulu membaca Al-Quran dengan qiraat yang 7 qiraat diturunkan oleh Jibril kepadanya. Maka di sini kita tadi membaca di qiraah yang pertama Ad-Duha dan di qiraah yang kedua Ad-Duha juga sama, mengikuti sunnah ini. Maka alhamdulillah Allah telah memudahkan kepada kita untuk menghidupkan sunnah
Dan tadi setelah saya katakan mungkin seumur hidup kalian belum pernah melaksanakan sunnah ini. Maka itulah yang dinamakan ahlus sunnah. Maka jika mengaku aku ahlus sunnah, ana salafi, tapi ada sunnah di sana, takut untuk melaksanakannya. Maaf, salat dengan sandal, nggak usahlah untuk menjaga kebersihan. Alhamdulillah di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i kita salat dengan sandal. Dan keramiknya celing, bening. Menunjukkan kita menggunakan sunnah, namun kebersihan tetap dijaga. Tidak dijadikan alasan nanti masjidnya kotor. Paham? Dari sini. Ingin menghidupkan sunnah, laksanakan. Mudah kok sunnah itu. Sholat hanya 5 menit pakai sendal. Setelah itu selesai. Apakah mau jalan-jalan putar-putar di masjid terus pakai sendal? Tidak. Hanya waktu sholat. Dan itu contoh dari sunnah-sunnah. Dan kita juga di sini menyayangkan sholat fajr tidak ada adzan awal. Apakah di masjid-masjid tidak ada adzan awal? Kita di Indonesia, marbot, makna marbot adalah petugas dari adzan. Sekarang ini menyedihkan sekali. Maka oleh sebab itu di pondok kita menugaskan siapa yang adzan awal. Sengaja. Dan yang ketiduran kita yang adzan. Dipukul orang itu. Diganti dengan saya pribadi jadi mudir adzan. Mudir pengajar adzan. Karena muadzinnya ketiduran. Setelah salat fajar belajar dipukul. Alhasil kita sengaja untuk melaksanakan adzan awal ini karena adzan awal ini sudah dimatikan. Dimatikan dengan apa? Mereka para marbot yang adzan bangun sama dengan kita. Kalau di sana adzan awal jam 4. Bangun sama seperti kita, namun kita melaksanakan adzan. Adapun mereka bangun menyetel Al-Qur'an. Al-Afasi atau yang lainnya. Kemudian setelah itu kita adzan hanya berapa menit coba? 3 menit, paling panjang 5 menit. Namun mereka terus setengah jam. Mendekati kepada adzan yang kedua. Iya apa tidak? Di mana-mana. Nah, kemudian setelah itu mereka juga membuat sistem. Menjelang 1/4 jam sebelum dari adzan yang kedua diganti bukan Al-Quran. Apa? Sholawatan. Lafadznya Allahumma salli wa sallim alaik. 4 oktav. Ya Rasulullah. 1 oktav. Dari mana seperti ini? Di antum dengar seperti itu salawatnya? Berarti sama. Alhasil sunnah Nabi adzan pertama dihilangkan. Apakah pendalilannya ada tentang sunnah ini? Naam. Di hadis yang muttafaqun alaih banyak dari Aisyah, Ibni Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahu muadzinan. Nabi mempunyai 2 muadzin. Yu'adzin Bilal fi awalil waqt wa yu'adzin Ibnu Ummi Maktum fi waqtil fajr. Bahwa Nabi mempunyai 2 muadzin, diperintahkan oleh Nabi. Awas, Bilal adzan di adzan pertama. Ibnu Ummi Maktum adzan di adzan yang kedua. Dan ini terus dilaksanakan. Maka ini dari sunnah yang termatikan. Maka kita seperti ahli sunnah sedih. Kita bangun jam 4. Ya Allah, di masjid-masjid sana semua bangun. Tapi mikrofon mereka Al-Quran. Yang tadinya adzan hanya sekedar 5 menit menjadi setengah jam. Kemudian menjelang adzan yang kedua, salawatan yang kita baca tadi. Semua masjid. Mana sunnah? As-sunnah mudah. Hanya 5 menit. Hanya 4 menit. Namun bid'ah, kita katakan itu bid'ah. Dari mana Al-Quran? Dulu Nabi tidak memerintah Bilal naik baca Al-Quran. Alif Lam Mim. Tidak ada. Adzan. Dan tidak ada salawatan. Ibnu Ummi Maktum sebelum masuk waktu salawatan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ini yang baca orang Inggris misalnya. Alhasil seperti itu. Tidak ada. Dari mana bid'ah ini? Inilah. Ahlu sunnah sakit hatinya. Melihat kemungkaran. Melihat kebid'ahan. Jadi kalian mengaku ahlu sunnah dan salafi mulai dari sekarang, apa prioritas kita hidup
sebagai dai salafi, dai ahli sunnah atau penuntut ilmu ahli sunnah, hidupkan sunnah. Semampu kalian menghidupkan sunnah, hidupkan sunnah. Sunnah-sunnah yang termatikan seperti tadi yang kami sebutkan adzan yang pertama, maka di masjid ini tidak ada adzan yang pertama. Jika antum melaksanakan adzan yang pertama mungkin digerebek atau gimana? Hah? Kalau memang adzan ada di masjid-masjid, maka antum adzanlah. Maka bangunlah. Kalau enggak nanti saya yang adzan. Al-muhim, semua ahlu sunnah cemburu kepada sunnah. Kenapa sunnah dimatikan? Kenapa tidak sholat dengan masjid meskipun setahun sekali? Kita di sana melaksanakan alhamdulillah tiap hari, namun please setahun sekalilah kalian atau seumur hidup sekali menghidupkan sunnah yang termatikan. Dan keutamaannya sangat banyak dan bukan pembahasannya di sini. Persoalan yang kedua, lupa saya. Dibaca. Wah, bacanya lama banget. Ulang kita. Jika seorang makmum masbuk dan mendapati imam sedang rukuk, maka apakah ia dikira mendapat rakaat tersebut? Bismillah. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Gambarannya, kita sedang sholat, Allahu Akbar, kemudian kita ruku dengan jamaah yang ada. Kemudian ada ikhwah siapa yang biasa terlambat atau tidak sengaja terlambat, masuk dan kita telah ruku, Allahu Akbar ruku. Kemudian dia masuk ke shaf. Maka pertanyaannya di sini, apakah bagi dia mendapati imam ruku terhitung 1 rakaah sehingga di saat imam salam assalamualaikum warahmatullahi sudah selesai, tidak usah nambah? Atau dia tidak masuk kepada permasalahan mendapatkan rakaah? Paham? Ikhtilaf ulama, jumhur mengatakan mendapatkan rakaah sehingga tidak usah lagi untuk berdiri setelah imam salam. Dan para muhakkikun mereka mengatakan tidak, harus dia membayar 1 rakaat yang kurang tadi. Dan ini madhab al-muhakkikun, madhabnya pertama Imam Al-Bukhari dan juga diikuti oleh Ibnu Khuzaimah dan juga diikuti oleh Ibnu Hazm dari kelompok Daud Az-Zahiri. Dan juga diikuti oleh muhaddisin era now, Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya para ulama. Adapun ulama seperti ya ma'ruf di Saudiyah, kebanyakan madhabnya madhab Imam Ahmad seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya yang ada di Saudiyah mengikuti jumhur. Berarti mereka mengatakan cukup. Nah, sekarang permasalahan ini alhamdulillah semuanya ada dalilnya dan semuanya ahlu sunnah. Perpecahan yang ada tidak mesti kita gembar-gemborkan sampai mentabdi', sampai mentahzib, fulan hizbi dan seterusnya, tidak. Maka kita hanya sekedar ingin kritis dalam memahami dalil sehingga kita tidak bertaklid. Meskipun itu alim ulama, tetapi mana dalilnya? Ini perlu diperhatikan. Dalam khilaf tidak memikirkan jumlah yang besar dan tidak memikirkan kepada siapa imamnya di situ. Ini jumhur mengatakan, dan makna jumhur dari 4 madhahib, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah dan yang lainnya. Dan al-muhakkikun sedikit tadi. Namun mana ucapan yang hak? Apakah dihitung dari jumlah dalam permasalahan agama? Tidak. Tapi dihitung mana yang lebih mendekati dalil. Semuanya juga pakai dalil. Iya. Akan ada dalil-dalilnya. Namun mana yang lebih mendekati dari pelajaran yang kita pelajari. Mulai dari hadis-hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif. Mulai dari ilmu usulil fiqh. Ini bermakna umum, ini bermakna khusus. Ini nasikh, ini mansukh. Dan ini
diamalkan dan ini tidak diamalkan dan yang lainnya. Banyak dari permasalahan-permasalahan tarjih. Lalu bagaimana dari khilaf ini? Pertama, mana dalil jumhur? Kedua, mana dalil al-muhakkikun yang mengatakan tidak cukup, harus berdiri lagi? Maka jumhur beristidlal dengan hadis Abi Bakrah. Kedudukannya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan Abu Bakrah lama dakhala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raki'an. Wajada Rasulullah raki'an. Maka Abu Bakrah mendapati masuk ke masjid, Nabi ruku, Allahu Akbar. Maka dia dari pintu ruku. Di pintu ruku. Kemudian jalan dalam keadaan ruku kepada shaf. Maka ini diketahui oleh Nabi. Maka setelah selesai Nabi mengatakan, lima fa'alta dzalik. Kenapa kamu melaksanakan yang demikian? Zadakallahu hirson. Semoga Allah memberikan semangat kepadamu. Wala ta'ud. Dan jangan diulang. Cukup lafaz ini. Saya mau tanya kepada Bang Aryal. Jangan diulang. Tadi Nabi mengatakan semoga Allah memberikan semangat. Dan perbuatan ini salah. Harusnya dia jalan dulu. Tapi dia ruku. Jalan. Kemudian dikatakan wala ta'ud. Jangan diulang. Pertanyaan. This the big question. Apa makna wala ta'ud? Jangan diulang itu apanya? Silahkan jawab. Jangan dicari-cari begini. Apa makna itu Nabi? Maksudnya jangan diulang. Di mana kalian masuk ke masjid. Dalam keadaan imam ruku. Masuklah ke shaf. Baru ruku bersama imam. Iya itu kan? Iya apa tidak? Hah? Siapa yang iya? Itu lafaz yang ada. Saya ingin semuanya menjawab. Biar faham atau tidak. Kata Nabi, la ta'ud. Wala ta'ud. Jangan diulang. Apa makna jangan diulang? Hah? Jangan lewat apa? Jangan membuat macam tadi. Itu. Ya, tamam. Jadi itu yang diinginkan di hadis Nabi sah. Itulah jawaban dari mereka kepada jumhur. Maka jumhur di sini dari imam tadi yang kami sebutkan, mereka mengatakan wala ta'ud, tafsirnya jangan diulangi 1 rakaat lagi. Makanya kenapa saya menanyakan asal konteks. Agar hadis sama satu. Namun pemahamannya lain. Disinilah dibahas. Terutama Imam Ibnu Hazm. Yang zohiri. Ibnu Hazm seperti tadi. Untuk bilang konteknya. Dia kontek Al-Quran. Gitu ya gitu. Kontek hadis. Gitu ya gitu. Tidak bisa dimiring-miring. Tidak. Itu ucapan Ibnu Hazm. Maka dia paling keras membantah kepada jumhur. Bagaimana kalian, wahai jumhur, mengatakan bahwa jangan diulang itu rakaat tambahan. Jadi nggak usah diulang lagi, cukup. Kamu tadi ikut masuk ruku, ya sudah, jangan diulang. Padahal konteks Nabi menyalahkan Abu Bakrah, maka maknanya jangan diulang perbuatan itu ruku sambil jalan. Jangan. Masuk shaf baru ruku. Maka Ibnu Hazm mengatakan dia dohir hadis. Mana pendalilan? Jauh pendalilan jumhur. Pertama itu jawabannya. Maka di sini yang menjawab madhabnya siapa? Al-Muhakkikun. Di antaranya Al-Bukhari, Ibnu Huzaimah, Daud Adz-Dzahiri, dan Ibnu Hazm, dan Syekh kami Muqbil, dan Al-Albani. Adapun seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan Ibnu Baz dan yang lainnya di ma'ruf di Saudiyah bermadhab kebanyakan madhab dari Hambali misalnya, maka mengikuti jumhur. Nah sekarang antum tadi sudah sengaja saya berikan apa konteks. Semuanya sepakat jangan diulang. Maknanya jangan berbuat seperti itu. Iya. Nah inilah dari fitrah kita. Kita mengambil hadis dan Al-Quran dengan fitrah lafaz. Nah saya sekarang mengatakan,
Tahu jumhur mana dalilnya? Ini apa? Jangan diulang 1 rakaat lagi. Kan jauh. Gitu loh maksudnya. Selain jauh itu, ada pendalilan yang lebih dahsyat untuk menguatkan pendapat dari tadi al-muhakkikun dan membantah jumhur. Apa? Hadis yang kedudukannya di atas sahih atau sahih muttafaqun alaih dari Ubadah ibnu Samit. Berkata Ubadah ibnu Samit dari Nabi, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab wa fi riwayah bil Fatihah. La salata, hadis muttafaqun alaih, sahih sudah jelas. La di sini i'rabnya, kita butuh kepada i'rab lughah Arabiyah. La nafilil jins. Salata maknanya penafian penerimaan salat. Tidak diterima seseorang yang salat dalam rakaatnya tidak membaca Al-Fatihah. Ini nas yang jelas bagaikan mentari. Dan tadi juga wala ta'ud. Kata Ibnu Hazm ini jelas bagaikan mentari. Maknanya jangan diulang perbuatan itu. Maka mau dilarikan kemana? Jumhur mengatakan jangan diulang rakaat yang ketinggalan tadi. Kemana? Dan ini hadis Ubadah ibnu Samit jelas sekali. Dengan lafaz bahwa tidak diterima sholat orang yang pada rakaatnya itu tidak membaca Al-Fatihah. Nah gambarannya tadi orang yang masbuk. Kita di zaman now ya, bukan Abu Bakrah. Di zaman now sekarang semuanya udah paham sunnah. Maka kita Allahu Akbar ruku. Kemudian dia baru masuk. Dan berjalan tidak seperti Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Berjalan dan ikut ruku. Kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dia masuk kepada hadis Ubadah ibnu Samit. Langsung ruku tidak membaca Al-Fatihah. Fahim tum? Baca Al-Fatihah apa tidak? Ruku dibacanya bukan Al-Fatihah. Maka dari sini yang rajih adalah dengan harus membaca Al-Fatihah. Maka orang yang langsung ruku tidak membaca Al-Fatihah. Maka dia harus mengulang. Salatnya tidak diterima pada saat dia ikut ruku. Karena hadis nas, la salata, dinafikan, nafilil jins. Tidak diterima salatnya sama sekali. Jadi setelah salam imam, Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya, berdiri membayar 1 yang kurang. Fahimtum? Ini pemahaman dari al-muhakkikun. Ditambah, di sana ada beberapa lafaz hadis yang sharih. Disebutkan, man wajada imam raki'an faqad dakhala fi raq'ah. Mendapatkan 1 rakaat itu jika mendapati imam ruku. Diriwayat bal sujud. Hadis-hadis ini ada. Diriwayatkan ashabus sunan, namun semuanya dhaif dan didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Di antaranya di dalam kitabnya yang ditulis As-Shalah Khalfal Imam. Salat di belakang imam. Jadi Imam Al-Bukhari pun banyak kitabnya selain sahih. Maka lihat pendalilannya Al-Jumhur dengan hadis Abi Bakrah yang pendalilannya kita katakan yastadil bihaditsin sahih walakin ghairu sharih. Itu dia. Sahih tapi tidak jelas. Dibawa kemana-mana, ke kiri dan ke kanan. Namun pendalilan al-muhakkikun sharih kasyams. La salata, tidak diterima salat seseorang. Tidak membaca Al-Fatihah. Tadi saya masuk Allahu Akbar ruku, tidak baca Al-Fatihah. Langsung Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Maka harus mengulang lagi karena la salata. Dan yang kedua, hadis Abi Bakrah tidak dilarikan kepada la ta'ud, jangan diulang. Jangan diulangnya maknanya jangan diulangi kamu wahai Abi Bakrah seperti itu. Beruku kemudian berjalan kepada shaf. Dan kalau dikatakan di sana ada hadis-hadis. Hadis-hadisnya diperiksa oleh Imam Al-Bukhari dikatakan semuanya dhaif. Maka di sini yang rajih jika kalian ketinggalan mendapati imam ruku agar melaksanakan pengulangan setelah imam salam. Selesai. 2 soal kita jawab. Alhamdulillah pendek jawabannya. Sekarang kita masuk kepada materi. Hah? Ini soal tambah lagi nanti kapan ini? Kita mau masuk ke kitab ini. Ya kan udah jelas.
Ini masalah lain kalau masalah basmalah. Yang penting tadi umul kitab Al-Fatihah maksudnya. Kalau basmalah membaca basmalah apakah dijaharkan gitu maksudnya. Itu masalah lain. Ini Al-Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah sudah. Adapun masalah jahar tidak jahar bagi imam kita tadi tidak menjaharkan itu soal yang lain. Kalau mau ditulis. Setelah Isya kita jawab soal. Mau itu? Nanti kita jawab.